Yang ketiga, harus mendapatkan jaminan sosial. Jaminan sosial itu perlindungan kalau sakit, perlindungan asuransi, perlindungan hukum, dan lain-lainnya. Yang keempat tentu saja termasuk di dalam tenaga kerja formal adalah semuanya berdasarkan kontrak kerja yang detail, jelas, dan komprehensif. Oleh karena itu kita himbau, kita ajak siapapun yang mau bekerja ke luar negeri harus benar-benar membaca hak-hak dan kewajiban di dalam kontrak kerja yang ditandatangani. Jangan kayak beberapa waktu yang lalu sering terjadi warga kita, keluarga kita berangkat bekerja, nggak tahu mau kerja apa, nggak tahu bahasanya apa, nggak tahu haknya apa, nggak tahu kewajibannya apa. Tahu-tahu sudah di Saudi Arabia. Di sana peluru nggak ngerti apa-apa. Di sana lalu menjadi masalah. Berangkat ke Malaysia, di sana nggak tahunya ditangkap karena identitasnya bukan identitas resmi. Setiap hari dari Malaysia itu hari ini yang diusir tidak kurang dari 100, 300 diusir dari Malaysia gara-gara identitasnya tidak resmi. Kita tidak ingin warga kita berangkat dan pergi ke luar negeri tanpa identitas resmi yang bisa berarti perlindungan yang memadai. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, upaya-upaya yang lain kita akan terus melakukan langkah-langkah termasuk pemberdayaan purna TKI. Tadi Pak Wakil Bupati juga menyampaikan, mari kita desain, mari kita rancang, mari kita upayakan cari jalan agar gaji-gaji para TKI bisa terkumpul menjadi modal wirausaha bagi kemandirian dan kemajuan keluarga setelah pulang jadi TKI. Oleh karena itu pemberdayaan purna TKI juga harus menjadi perhatian kita bersama. Yang ketiga, saya sangat setuju dengan saudara Denu tadi sebagai panitia menyampaikan perhatian kita kepada keluarga TKI juga harus terus-menerus diberikan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Dengan perhatian kepada keluarga, insya Allah masalah-masalah masa depan dan berbagai tantangan yang dihadapi bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya menyambut baik MBCNU tadi mulai berkiprah dan terus-menerus menjadi bagian dari perlindungan dan pemberdayaan keluarga besar PKI di kawasan ini. Saudara-saudara sekalian, dengan upaya mendorong para PKI di luar negeri supaya mendapatkan peranan perlindungan sebagaimana tenaga kerja formal pada umumnya, pemerintah terus-menerus akan meningkatkan seluruh jenis-jenis perlindungan, baik yang langsung maupun tidak langsung, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, yang tiada lain hanyalah bagian dari agar semua sistem perlindungan para PKI kita bisa semakin hari semakin baik. Hadirin dan hadirat sekalian, sambil terus-menerus kita dorong PKI kita yang bekerja di sektor informal, domestic worker, di sektor rumah tangga, mulai berkurang untuk kita dorong masuk kepada sektor formal, sektor-sektor yang lebih modern, baik jasa industri maupun sektor-sektor lainnya. Alhamdulillah, sejak saya jadi menteri, sektor formal meningkat tajam. Sektor domestik, sektor rumah tangga terus-menerus mulai menurun. Kalau dulu 70% informal, domestic workers, PLT, sekarang alhamdulillah 45% sudah menjadi sektor formal dan 50% lebih masih di sektor domestik. Ini terus-menerus harus kita dorong dan kita tingkatkan. Kemarin saya memberangkatkan ke Jepang anak-anak lulusan SMK. Kemarinnya lagi saya memberangkatkan tenaga medis ke Jepang, ke Korea, ke Timur Tengah. Itu menjadi bagian dari sektor-sektor formal. Insya Allah dengan cara mendorong itu, kita akan semakin meningkatkan pendapatan para PKI kita, meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan berbagai hak-hak yang melekat di dalam
pekerjaan para TKI kita. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan para undangan yang saya muliakan, dengan upaya-upaya yang terus kita lakukan ini, insya Allah kesiapan para TKI juga harus diimbangi. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mari kita terus tingkatkan pemberdayaan dan persiapannya. Baik persiapan sebelum berangkat, fisik, mental, kapasitas, kompetensi, kemampuan teknis, bahasa, hukum setempat, keterampilan, dan berbagai upaya untuk memahamkan mereka agar bisa menjaga diri dengan baik, meningkat produktivitasnya, merencanakan masa depan dengan baik. Contohnya di Hong Kong. Di Hong Kong, mayoritas Jawa Timuran. Kesejahteraannya lumayan, gajinya tinggi, tapi karena tidak memiliki perencanaan yang matang, seluruh yang didapatkan habis di jalan untuk foya-foya, untuk kehidupan yang bermewah-mewah di Hong Kong, bahkan untuk berbagai kegiatan yang tidak bermanfaat. Ini terus-menerus kita lakukan pendekatan edukasi. Gajinya di sana 5 juta, tetapi pulang-pulang juga nggak tahu apa-apa. Ini banyak mulai terjadi. Uangnya habis untuk beli pulsa, uangnya habis untuk pacaran, uangnya habis untuk belanja, uangnya habis untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Alhamdulillah, kedutaan kita di sana, kantor tenaga kerja kita di sana, tiap minggu bikin kegiatan, bikin pemberdayaan, pelatihan, pengajian, untuk supaya TKI kita kokoh, tangguh, dan berdaya. Alhamdulillah hasilnya mulai nampak. Insya Allah bangsa kita dimanapun berada akan berada menjadi bangsa-bangsa yang benar-benar membanggakan, bangsa yang benar-benar menjadi manfaat dan maslahah bagi keluarganya, masyarakatnya, termasuk bagi bangsa dan negara. Saya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi hampir 24 jam berpikir tentang TKI. Hari-hari kita terus mencari jalan penyelesaian yang terbaik yang muncul masalah. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, dari 100% yang berangkat, masalahnya paling banter 1-2%. Jangan yang tidak bermasalah menjadi korban. Jangan yang tidak bermasalah seolah-olah TKI itu jadi negatif. Oleh karena itu, mari kita beritakan secara proporsional. Mari kita tunjukkan dimanapun bangsa kita, dimanapun rakyat kita bekerja, harus benar-benar menjadi kebanggaan bangsa kita. Amin ya Rabbal alamin. Termasuk hadirin wal hadirat, pendidikan kita tingkatkan, anggaran pendidikan kita perbanyak, penyesuaian level pendidikan. Insya Allah, pelan dan pasti kalau tingkat pendidikan kita meningkat, anak-anak pendidikan kita minimal SMA, minimal diploma, semua tenaga kerja kita akan dapat menempati posisi-posisi tenaga kerja yang sesuai harapan dan cita-cita Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Suatu hari, tenaga kerja kita semuanya harus formal, semuanya harus bekerja di sektor-sektor yang benar-benar menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan. Itulah cita-cita kita. Saya akan bekerja keras, Bu Rena akan bekerja keras, pemerintah bekerja keras, asosiasi PTKIS bekerja keras, ibu-ibu saudara-saudaranya yang mau berangkat juga siap dengan matang. Saya yakin dan optimis Indonesia akan sampai pada wujud tenaga kerja yang kokoh, kuat, dan membanggakan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin dan hadirat sekalian, dengan demikian, mari kita bahu-membahu, bekerja sama, kita cari jalan agar tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul bagi TKI kita. Kita tidak ingin ada lagi masalah-masalah yang muncul yang menjadi berita-berita menyedihkan. Saya ingin hanya berita-berita yang membahagiakan, membanggakan, mensejahterakan, yang akan menghiasi berita-berita kita hari esok dan di masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Saya akan menggandeng organisasi-organisasi semacam NU untuk terus mampu mendampingi keluarga yang ditinggal pergi jauh, keluarga TKI yang ada di berbagai negara, supaya ini 100% di sini ini jutaan TKI.
supaya keluarganya juga tentram, tidak ada masalah. Dan 2017 kita akan mengurangi yang bekerja di PLRT sampai tingkat 0. Semuanya harus bekerja di formal. Dampak dari moratorium dengan Malaysia, apakah akan ada pengurangan? Ya, moratorium ke Malaysia menjadi bagian dari cara kita mendapatkan perlindungan. Alhamdulillah misalnya hari libur dapat, kemudian paspor dipegang TKI, gaji minimal 800, semua mulai teratasi. Saudi masih kita tutup sebelum Saudi mendapatkan. Artinya Malaysia sudah dicabut. Sudah hampir dicabut, tapi belum ada yang siap untuk berangkat. Berapa negara Pak Menteri yang sekarang sudah dilakukan moratorium selain Malaysia dan Ada 5 negara. mana saja? Yordania, Kuwait, Syria, kemudian Saudi. Tapi kalau negara yang punya apakah bagaimana dengan tenaga kerja? Ya harus dipaksa, tidak bisa tidak. Ya, makasih ya. Iya. Jatimnet Online, membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat.